Baik, kita mulai adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Oke, saya share PPT sudah bisa dilihat ya di layar ya. Pak. Baik, oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan perkuliahan. Jadi Sabtu lalu kami para dosen sudah mendapatkan izin dari DSSDI untuk menggunakan Zoom. Jadi kita sudah bisa kuliah dengan Zoom sehingga perkuliahan yang kita laksanakan ini bisa kita rekam ya. Nanti setelah selesai nanti akan saya berikan rekamannya. Sehingga kalau ada yang tidak terpaksa tidak bisa ikut kuliah itu bisa melihat kembali rekamannya. Saya sudah men-setting Zoom meeting ini hingga 6 pertemuan ke depan ya. Karena total biasanya sebelum UTS itu ada 7 pertemuan, total satu semester itu ada 14 pertemuan. Nah ini kebetulan untuk yang 6 pertemuan ini menggunakan akun saya. Nanti sisanya nanti setelah UTS nanti kemungkinan akan ada settingan lagi ya dengan menggunakan mungkin akunnya Prof. Harsoyo ya, karena setiap dosen dapat jatah ya untuk bisa mengadakan Zoom meeting ya, perkuliahan melalui Zoom meeting semacam ini dengan kapasitas maksimal 300 peserta ya. Jadi cukup untuk kuliah kita ada sekitar lebih dari 70 mahasiswa ya yang ikut. Nah, sementara untuk perkuliahan itu jadi kita bisa menggunakan Zoom meeting ya. Tadinya saya mau pakai alternatif lain, yaitu pakai ada fasilitas di Windows ya, yang bisa kita pakai selain Google Meet ya. Tapi sepertinya agak berat, bisa Webex, bisa macam-macam ya. Sepertinya agak berat karena semua basis rekamannya akan akan disimpan di drive sama saja ya. Jadi karena kita sekarang dibatasi drive-nya, jadi mungkin paling efisien adalah menggunakan Zoom. Baik, nah pagi ini kita akan belajar terkait dengan melanjutkan materi yang kemarin ya terkait dengan kemagnetan ya. Jadi oke, sepertinya ada yang di waiting room ya. Sudah saya otomatis tapi ternyata nggak bisa juga ternyata ya. Oke, saya admit semuanya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan isolated magnetic moment ya, karena kita kemarin sudah sedikit memperkenalkan terkait dengan momen magnetik elektron ya. Kita sudah perkenalkan. Nah, sekarang kita coba membahas secara khusus terkait dengan ini ya. Nah, ini materi ini sudah saya share, jadi adik-adik bisa bisa membaca duluan sebenarnya ya. Cuma tadi malam saya agak terlambat sharingnya karena saya kebetulan ada acara, karena kebetulan di saudara ada yang meninggal ya. Jadi ada pengajian sebentar, jadi kemalaman saya pulang. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang momen magnetik yang terisolasi. Di sini ada beberapa pendekatan yang mungkin perlu kita ketahui terkait dengan sistem yang isolated ini ya. Jadi untuk sistem semacam ini interaksi antara momen magnetik ya. Jadi antar momen magnetik pada atom-atom yang berbeda atau interaksi momen magnetik pada atom dengan lingkungannya itu diabaikan. Jadi kita tidak pernah untuk kasus sistem yang terisolasi ini untuk momen magnetik terisolasi ini kita tidak pernah memperhitungkan interaksi antar momen magnetik ya. Jadi di antara atom-atom yang berbeda. Jadi kita cukup dengan momen magnetik elektron dalam satu atom itu. Jadi kita juga tidak pernah memperhitungkan lingkungannya. Nanti kalau kita perhitungkan lingkungannya terlalu kompleks. Kalau kita berbicara pada sistem surface atau interface misalkan, itu akan menjadi sangat kompleks sekali sistemnya, sehingga biasanya kita tidak meninjau itu ya.
Kemudian ini berlaku sistem atom yang terisolasi. Artinya kalau kita interaksikan dengan medan luar, maka tidak ada interaksi dengan atom ya, medan magnetiknya. Tapi interaksi itu dengan ion atau dengan elektron di dalam atom itu. Jadi medan magnetik itu hanya berinteraksi dengan elektron ya, atau ion di dalam atom itu, tetapi tidak berinteraksi dengan seluruh atom di dalamnya. Nah, meskipun demikian, ini penyederhanaan ya. Meskipun demikian, sistem yang ditinjau masih sangat kompleks. Kenapa? Karena melibatkan many electron system ya. Jadi interaksi antar elektron di dalam atom. Kita bayangkan kalau atom hidrogen simple ya, hanya satu elektron dalam satu atom. Tapi kalau sudah masuk ke atom dengan elektron banyak, misalkan atom-atom berat ya, atau atom yang memiliki kontribusi di orbital ya, orbital D yang dominan, itu biasanya memiliki jumlah elektron yang besar. Nah, ini untuk menghitungnya maka harus melibatkan kontribusi interaksi banyak partikel atau banyak elektron ya. Tetapi bukan melibatkan interaksi antar atom. Jadi ingat ya, yang kita batasi di sini hanya mekanisme di dalam atom itu ya, bukan interaksi antar atom. Karena nanti kalau kita berbicara interaksi antar atom akan semakin kompleks. Terutama kalau sudah belajar di solid state ya, kalau nanti sistemnya sudah membentuk zat padat misalkan, maka akan semakin kompleks. Nah, biasanya yang seperti itu kita abaikan. Kita anggap yang paling dominan itu adalah interaksi antar elektron di dalam atom itu sendiri. Nah, sebagai implikasinya apa? Maka kalau kita menghitung suseptibilitas magnetik, ini seolah-olah kalau kita punya atom dengan jadi kita semacam meratakan ke seluruh atom. Kalau kita punya banyak atom ya, maka suseptibilitas satu atom itu akan dikalikan dengan n faktor. Jadi ada n faktor ya, yaitu jumlah atom per volume ya. Jadi kita tidak mengabaikan interaksinya, tetapi jumlah atom itu hanya berpengaruh terhadap n kalinya atau faktornya. Jadi sejak awal kita sudah mendesain ini berlaku hanya untuk isolated magnetic moment. Kalau nanti sistemnya tidak terisolasi ya bisa jadi ada interaksi antar atom ya. Tapi ini kita tidak menjelaskan itu, kita coba simplified dalam bentuk isolated magnetic moment. Nah, saya mengharapkan adik-adik ini belajar secara mandiri ya. Saya kira sebagai pelengkap ini bisa belajar sendiri. Jadi yang pertama ini terkait dengan canonical momentum, ini terkait dengan ini kontribusi momentum ya. Karena nanti kalau kita memberikan efek medan magnetik pada atom, maka nanti kan ada interaksi medan magnetik terhadap dengan elektron ya. Maka nanti akan berpengaruh terhadap energi kinetik melalui bentuk ini ya. Jadi P momentum ya. P itu sama dengan yang kita ketahui ada mungkin P aksen ya. Ini P dikurangi dengan E kali A ya. Jadi kita perkenalkan suatu vektor potensial ya. Nah, ini mestinya adik-adik sudah familiar ya terkait dengan momentum kanonik. Ini kita sebut sebagai momentum kanonik secara klasik yang kita bisa derive. Ini simple ya. Kalau mungkin bisa juga kita derive ya dari secara sederhana kalau mau bisa juga ya. Jadi misalkan kita drive ya. Jadi misalkan kalau kita punya dalam mekanika klasik kita kan biasanya dalam mekanika klasik ya yang melibatkan interaksi elektromagnetik pertama ya, maka kita bisa menyatakan gaya itu kan sama dengan suatu muatan ya dikalikan dengan medan listrik ya ditambah dengan V saya crosskan dengan B. Ini yang biasa kita terima di elektromagnetik ya, pelajaran elektromagnetik dasar dengan di sini E dan B ini medan-medan ya, medan elektromagnetik tentunya ya. Magnetik ya.
Oke. Nah, untuk kasus semacam ini, maka kalau kita perkenalkan ini F-nya itu M kali A atau M derivatif dari kecepatan pada waktu, E ditambah dengan ini V di-crosskan dengan B. Nah, kita perkenalkan ya sekarang. E ini kita perkenalkan dalam bentuk gradien potensial ya. Jadi gradien potensial skalar, ini V-nya potensial skalar, nanti dikurangi dengan derivatif potensial vektor terhadap waktu ya. Ini kalau kita belajar dulu di bersama Maxwell ya, kita bisa perkenalkan bentuk semacam ini, kemudian kita juga punya B, itu bisa kita hitung berdasarkan tera ya, potensial tera, jadi potensial vektor yang bisa kita ambil bentuknya kita tera ya. Jadi A ini potensial vektor potensial ya, potensial vektor ya. Oke, kemudian V ini adalah potensial skalar ya. Ini yang kita biasa dapatkan di basic elektromagnetik ya. Nah, kemudian nanti kalau kita masukkan, maka kita punya bentuk yang kompleks ya. M dV per dt itu sama dengan Q minus gradien potensial minus dA ya. dA per dt ditambah dengan V, ini saya crosskan dengan rotasi A. Oke ya, semacam ini. Lalu kita coba perkalikan satu persatu, sederhana ya. Jadi M dV per dt sama dengan ini bisa kita masukkan ya, gradien potensial minus Q dA per dt ditambah dengan V crosskan dengan rotasi A. Oke ya, kita tulis ulang di sini. M dV per dt itu sama dengan minus Q tadi gradien V minus Q ini ada dA per dt ditambah dengan V di-crosskan dengan gradien A ya. Oke. Nah, kita perlu menjabarkan ini ya. Jadi kita tahu V di-crosskan dengan gradien A ini bisa kita hitung dengan aturan cross triple product semacam ini ya. Jadi ini kalau kita belajar di kalkulus atau mungkin di elektromagnetika, ini biasanya kita dijelaskan ya. Ini adalah gradien V yang saya dotkan dengan A, nanti minus ya. Nah, V saya dotkan dengan gradien ya, nabla. Jadi nabla itu kalau dalam bentuk vektor ya kalau kartesian ya, ini kalau kartesian tambah d per dy ketemu dengan d per dz. Ini kalau kartesian ya. Kalau bola nanti harus melakukan transformasi ya, sistem koordinat. Nanti kalau kita masukkan ke atas ya, ini kalau kita substitusi ke sana, nanti kita dapatkan bentuk yang lebih simpel setelah kita kita bisa memindah posisinya ya dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi simpel saja biar memudahkan dalam proses memahami bersama diferensial semacam ini. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, dV per dt ini. Kemudian ditambah ya, Q dA per dt yang saya pindah yang ini ya. Kemudian ditambah dengan ini kalau kita masukkan, kita punya ini ada minus, maka minusnya kita pindah jadi positif ya. Jadi ada V didotkan dengan nabla A. Ya. Oke. Nah, jangan lupa ini juga ada Q-nya ya. Oke, ini sebenarnya kurung ya. Oke. Jadi ini juga sama, ini sebenarnya kurung. Hati-hati ya, karena ini adalah
Q kali V cross B. Oke. Jadi ini juga kurung ya. Ini haruslah sama dengan minus Q. Ini tadi yang gradien V yang sini ya, ini gradien V, kemudian minus atau plus ya, karena ditambah dengan yang suku yang ini ya, suku yang ini. Jadi Q V didapatkan dengan A. Atau ini sama dengan, ini bisa kita jadikan satu ya, minus Q. Ini ada gradien ya. U dot V dot V dot A. Oh, ini ada gradien ya. Ini ada gradien. Sorry. Nah, minus Q gradien dari V itu adalah potensial skalar ya. Kemudian dikurangi dengan cara ini minus ya. Ini V saya dapatkan dengan A. Oke. Jadi saya punya bentuk ini itu sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita perkenalkan ya, ini jika diperkenalkan ya. Oke. Jika diperkenalkan bentuk, saya punya bentuk dA per dt itu sama dengan ini ya, bentuk yang di dalam kurung gitu ya. Jadi turunan parsial dari A per dt yang sini ya, yang ini ditambah dengan V didapatkan dengan A. Ini kalau saya punya bentuk semacam ini ya, maka persamaan yang di atas itu ini bisa kita tuliskan kembali. Jadi tadi kan kita punya M dV kecepatan per dt tambah tadi ya Q. Satu ulang dA per dt tambah dengan V dengan nabla saya kenakan dengan A. Ini haruslah sama dengan jadi min Q gradien ya. Ini gradien nabla ya ini. V minus kecepatan cross dot A ya. Oke, kita punya bentuk ini. Nah, bentuk ini kalau kita perkenalkan sebagai dA per dt ya. Ini tidak ada ini ya. Oke. Jadi ini kita perkenalkan sebagai dA tadi ya per dt, maka saya punya M dV per dt tambah dengan Q dA per dt itu sama dengan minus Q gradiensi dari V potensial ya ini. V didapatkan dengan A. Atau kita bisa menuliskan ini dalam bentuk D per dt, karena ada D per dt ya. Ini saya punya M kali V ditambah dengan Q kali A ya. Boleh ya. Maka sama dengan min Q gradien skalar V didapatkan dengan A. Nah, yang penting di sini, informasi yang penting yang perlu saya tekankan adalah di sini. Ini adalah kalau gaya kan derivatif momentum terhadap waktu. Maka karena sekarang momentumnya kita sudah modifikasi kalau kita perkenalkan tadi ya potensial vektor, atau kita perkenalkan medan magnetik yang nanti menghasilkan tera potensial vektor ya. Maka kita punya bentuk eksplisit P, sekarang ini kita sebut sebagai P aksen ya. Jadi kita punya P aksen itu sama dengan M V ditambah dengan QA. Kalau saya punya elektron ya, untuk kasus elektron, maka saya punya P aksen itu sama dengan katakanlah kecepatannya V masanya M ya. Ini katakanlah P ya, dikurangi dengan Q-nya adalah E ya.
kali A. Jadi nanti setiap ketemu Hamiltonian yang melibatkan momentum, maka saya harus ganti bentuk momentumnya. Kalau saya perkenalkan kalau saya berikan medan magnetik ya, maka saya harus ganti dengan P aksen ini, dengan P minus E kali A sebagai momentum kanonik ya, momentum kanonik. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke sistemnya. Ya. Sekarang kalau saya punya atom dalam pengaruh medan magnetik ya, jadi diasumsikan saya punya medan magnetiknya ini ya, B itu searah dengan sumbu Z, gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan perhitungan energi oleh akibat interaksi antara momen magnetic spin dengan medan magnetik ya, maka kita punya bentuk ini. E sama dengan G mu B kali B dikalikan dengan apa namanya? Dikalikan dengan ms. Ms ini adalah bilangan quantum speed ya, ini secara kuantum berarti ya. Dengan ms itu adalah plus minus setengah untuk elektron ya. Untuk G-nya kita ambil sama dengan mendekati nilai 2. Berarti ini G ini kita sebut sebagai faktor Lande ya. Faktor Lande. Nah, maka energinya kan split jadi 2 ya, untuk spin elektron ya, spin setengah plus minus setengah ini saya punya 2 kemungkinan energi, plus mu B kali B dan minus mu B kali B. Nah, selain ini menunjukkan bahwa ini merupakan kontribusi dari spin elektron ya. Sekarang selain kontribusi dari spin elektron yang energinya sekian ini, ternyata kita juga bisa melihat dari sisi orbital, di mana elektron ini akan memiliki kontribusi dari momentum sudut orbital. Secara kuantum kita punya ini ya. Jadi H bar L, jadi L itu adalah momentum sudut ya. Itu adalah sigma I RI plus PI. Kalau nanti dalam bentuk kuantum, maka mestinya L, RI, PI ini haruslah berupa operator ya. Jadi berupa operator ya, momentum sudut mestinya ini ya. Jadi L. Jadi L ini momentum sudut ya. Sudut tentunya orbital ya. Oke. Saya sarankan adik-adik untuk mencoba memahami konsep dasar kuantum terkait dengan momentum sudut orbital ya. Atau kuantisasi momentum sudut ya. Mungkin nanti kita coba drive ya satu persatu kalau nanti waktunya sampai. Ya, mungkin dengan tutor bisa juga ya. Jadi belajar mungkin ya kuantisasi momentum sudut ya. Nanti adik-adik telah ketemu ini L kuadrat, kalau saya katakan dengan L, ML, MS gitu ya, seterusnya itu, maka ini akan ketemu H bar kuadrat L kali L plus 1 misalkan ya. C, L, ML, seterusnya ya. Lalu saya punya LZ ya. LZ itu saya punya itu sama dengan M H bar C gitu ya. Misalkan LMS ya, seterusnya ya. MLMS. Jadi bilangan kuantumnya harus lengkap ya, bilangan kuantum magnetik atau orbital, bilangan kuantum L itu orbital, M itu magnetik ya. Kemudian kalau dia terkait dengan orbital berarti ML, kalau terkait dengan spin berarti MS. Nanti kalau ditambah dengan bilangan kuantum utama jadi N ya, N juga. Jadi lengkap ya, tergantung pada sistem yang kita tinjau ya. Nah, itu terkait dengan apa namanya pengkuantuman momentum sudut atau kuantisasi momentum sudut. Nanti silakan belajar sendiri ya, secara mandiri. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya, maka Hamiltonian untuk atom ya, jadi Hamiltonian untuk elektron yang merepresentasikan apa namanya atom itu. Jadi Hamiltonian untuk elektron dalam atom yang terisolasi ya, saya bisa katakan semacam itu. Maka itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan di sini ya, persamaan ini ya. Oke. Di sini Z itu adalah jumlah elektron, semua elektron ya, total jumlah elektron di dalam atom itu sendiri. Oke. Nah sekarang
Kalau saya berikan medan magnetik, ya, maka saya bisa menggunakan medan magnetik B ini dengan menggunakan terang. Ini bisa kita pilih ya. Kalau kita menggunakan persamaan ini, maka kita bisa memilih terang ya, atau gauge ya, untuk menentukan bentuk eksplisit dari vektor potensial A. Biasanya kita ambil ini ya, terang Lorentz A sama dengan B cross R ya. Ini B cross R bagi 2,5-nya berarti. Maka kalau ini kita masukkan ke persamaan tadi momentum, jadi kita ingat P persen itu sama dengan P dikurangi dengan E kali A ya. Kita sudah memperkenalkan momentum kanonik ya. Atau nanti kalau kadang-kadang orang menggunakan plus juga, itu tergantung kesepakatan misalnya ya. Nah, tadi kan persamaannya plus G gitu ya. Oke, kita mengikuti yang di buku aja. Jadi kita punya P itu sama dengan P plus gitu ya. Kita menggunakan bukunya si Stephen Blandel ya. Maka bentuk PI kuadrat itu bisa kita ganti dengan bentuk ini. PI ditambah dengan E kali A kuadrat ya. Ini bentuknya per 2ME ya. Per 2M ya. Nah ini kalau kita jabarkan, ini kalau kita masukkan ke sini, kalau kita kuadratkan ya, ditambah dengan tadi ya bentuk kontribusi dari spin, ini kontribusi dari spin ya. Kalau kita jabarkan bentuk ini, kita punya besarnya di bawahnya ya. Jadi PE plus EA yang bentuknya di sini, ini kalau kita jabarkan kita punya mu B L dot B ya, karena A itu nanti dekat dengan B itu akan berkontribusi pada L ya. Jadi mu B L dot B ditambah dengan bentuk yang kedua yang terakhir ini. Lalu B mu B dot mu B L dot B ini kita gabung dengan yang ini ya, kontribusi dari spin, maka kita punya bentuk yang kedua. Jadi ada bentuk yang pertama ini kita anggap sebagai H0 yang tidak terganggu. Yang kedua ini adalah bentuk kontribusi terkait dengan spin dan orbital interaksinya dengan medan magnetik. Nah, yang bentuk yang ketiga ini adalah bentuk gangguannya. Nah, kalau kita identifikasi, yang kedua ini akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai paramagnetisme. Nanti kita detailkan ya. Seperti apa kok? Bagaimana dia bisa berkontribusi kepada paramagnetisme itu ya. Nah, bentuk yang ketiga itu kita identifikasi ternyata dia akan menghasilkan diamagnetisme. Jadi ada yang tak terganggu, ini H0, maka suku gangguannya itu akan berkontribusi pada dua keadaan. Bisa paramagnetisme, bisa diamagnetisme. Bergantung pada kondisi atom. Nah, nanti bagaimana syarat atau kondisi-kondisi seperti apa agar sistem yang kita tinjau itu berkontribusi pada paramagnetisme. Atau sebaliknya, sistem yang kita tinjau itu berkontribusi pada diamagnetisme. Itu syaratnya seperti apa. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan pengisian orbital di dalam atom itu. Jadi nanti kalau misalkan untuk sistem yang closed cell itu seperti apa, atau untuk sistem yang atau filled cell ya, sistem yang selnya berisi penuh itu seperti apa, atau yang untuk sel yang tidak terisi itu berkontribusi ke siapa. Itu nanti kaitannya dengan bagaimana kontribusi sistem itu pada paramagnetisme atau diamagnetisme. Kita akan jelaskan ya secara detail ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk kita coba untuk mengidentifikasi satu persatu ya. Jadi yang pertama diamagnetisme yang paling yang paling mudah tadi ya. Jadi diamagnetisme itu kalau kita lihat dari sini ini adalah kontribusi yang paling terakhir. Ini kenapa kok bisa ini berkontribusi lebih dominan dibanding yang lain? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, semua material itu akan memberikan derajat, akan menampilkan watak diamagnetisme sebenarnya. Tapi biasanya lemah ya, dan nilainya itu negatif ya. Nilai apa? Nilai susceptibilitas ya. Jadi nanti kalau adik-adik lihat per definisi bahwa diamagnetisme nanti itu akan memiliki susceptibilitas magnetik yang negatif nilainya. Itu diamagnetisme. Jadi kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau kita berikan medan magnetik ya pada sistem yang memiliki watak diamagnetik tadi, kalau kita berikan medan magnetik maka akan menghasilkan momen magnetik yang itu cenderung itu melawan.
jadi oppose, ya, melawan medan magnetik yang kita berikan. Nah, ini kalau kita lihat dari cara pandang klasik, misalkan ini paling gampang kalau kita punya semacam hukum Lenz, ya. Jadi kalau kita berikan medan magnetik pada suatu elektron yang memiliki gerak orbital, ya, maka ini akan menyebabkan apa yang kita sebut sebagai gaya gerak listrik, atau kita ini salah pakai C, ini electromotive force pakai C, pakai K. Jadi akan menghasilkan electromotive force, ya, gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik inilah kalau kita gunakan hukum Lenz, itu akan memberikan efek yang melawan medan magnetik yang kita berikan. Nah, ini memang make sense, ya, make sense. Nah, tetapi ini klasik, ya. Cara klasik ini hanya bisa memahami mungkin fisisnya saja, ya. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, itu sesungguhnya fenomena diamagnetism ini adalah fenomena yang merupakan fenomena kuantum, jadi entirely quantum mechanical fenomena, ya. Jadi memang kalau kita ingin belajar ini, ya harus kita pelajari dengan menggunakan konsep-konsep mekanika. Kita coba menggunakan, ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sini, ya. Nah, jadi memang dia harus kita jelaskan berdasarkan konsep mekanika kuantum, ya. Jadi dengan konsep mekanika kuantum ini kita bisa melihat secara detail seperti apa physical fenomena yang ada di dalamnya, ya. Nah, ini sekali lagi harus paham. Ini kadang-kadang saya tanyakan di ujian, ya, bahwa untuk sistem diamagnetik ini berlaku jika ini, ya, atom ini memiliki no unfilled electron cell. Jadi, berarti kalau unfilled itu tidak tak terisi berarti dia terisi, ya. Berarti untuk yang terisi penuh. Artinya kalau dia terisi penuh, tidak ada interaksi dengan medan magnetik, itu tidak akan berinteraksi dengan spin atau orbital. Jadi dia hanya bentuk yang kedua ini akan diabaikan, ya. Kalau kondisinya adalah ini, ya. Jadi ingat-ingat nanti kalau di soal diketahui kalau sistemnya itu terisi penuh, nah, itu bagaimana, ya? Kalau elektronnya tidak terisi, ada yang kosong misalkan, maka apa yang perlu kita lakukan? Kira-kira yang berkontribusi itu apa? Ferromagnetik-kah atau diamagnetik-kah? Nah, ini kalau kita punya kondisi semacam ini, jadi no unfilled electron cell, maka biasanya bentuk yang kedua ini kita abaikan, ya. Sehingga Hamiltonian yang tadinya kompleks tadi, ini bisa kita simplified dalam bentuk, ya, di H0 ditambah dengan yang terakhir. Nah, sekali lagi ini menjadi lebih mudah, ya, karena kita bisa menggunakan teori gangguan, ya, untuk menjelaskan ini. Jadi kalau kita menggunakan metode gangguan, maka energi total itu kan, jadi kalau kita punya H itu sama dengan H0, ya, ditambah dengan lambda aksen, gitu, ya, biasanya. Maka yang paling gampang E, kalau kita menggunakan first order saja, E total itu adalah, ya, E0 ditambah dengan lambda E aksen, ya, kontribusi dari gangguannya saja. Jadi mencari nilai E aksen itu bisa dihitung berdasarkan penyelesaian dari Hamiltonian yang tak terganggu. Kalau H0 itu memiliki penyelesaian Si0 dan E0, semua fungsi dan semua nilainya, maka kalau kita punya ingin menghitung H aksen, energinya E aksen itu sama dengan ya ini, ya, Si0 H aksen dikenakan dengan Si0, simple, ya. Maka kita menilainya. Asal kita tahu penyelesaian yang tak terganggu, maka penyelesaian yang gangguannya itu bisa kita hitung dengan lebih mudah, ya, dengan menggunakan harga harap ini. Ini teori gangguan orde pertama, ya, di mekanika kuantum. Semoga sudah diajarkan, ya. Kalau saya dulu, saya sebenarnya pengen sekali ngajar mekanika kuantum, ya. Tapi kebetulan saya malah dapatnya S2. Yang S1 malah biasanya S1 Pak Rosid dengan Pak Peke, ya. Nah, biasanya kalau Pak Peke yang ngajar tuh dulu, kalau saya dulu kan yang ngajar Pak Peke, ya, dengan Prof Muslim dulu pas zaman saya kuliah itu selalu diajarkan sampai teori gangguan, ya.
dari metode aproksimasi ya, mulai dari teori gangguan, kemudian metode variasional, kemudian metode pendekatan WKB ya, semi klasik, itu selalu diajarkan. Itu penting sekali. Karena itu untuk sistem-sistem yang kompleks biasanya paling mudah itu yang menggunakan teori gangguan, atau kalau mau langsung ya komputasi ya, menggunakan komputasi self consistent ya. Tapi paling mudah kalau mau analitik biasanya teori gangguan. Nah ini kalau saya punya bentuk semacam ini, maka gangguannya ini ya. Maka sama, kalau ini H0 ini kita pakai sebagai Hamiltonian yang utama ya, Hamiltonian yang tak terganggu, maka yang belakang ini adalah Hamiltonian yang gangguannya, maka ini bisa kita hitung berdasarkan nilai penyelesaian dari yang tak terganggu. Contoh di sini ya, untuk menghitung ini kita bisa menghitung delta E, itu dengan menggunakan harga harap dengan state-nya ini kita ambil yang penyelesaian ground state ya, artinya ini penyelesaian dari H0 ya, ini C0 ya. Jadi ini dalam bentuk, ini ditulis dalam bentuk nilai angka 0, simbol Dirac notation semacam ini ya. Ini adalah penyelesaian untuk Hamiltonian yang tak terganggu, lalu kita kenakan ke operator ini. Maka nilainya itu. Nah, operator ini bisa kita simplify kalau kita mengambil B-nya itu arahnya sumbu Z, maka simple sekarang. Jadi kita ambil B cross RI itu sama dengan B kuadrat XI kuadrat plus WI. Karena kita ambil B-nya sumbu Z ya. Maka yang kena adalah XI dan YI ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke situ, lalu kita hitung, maka ketemunya ini. Jadi yang kita harapkan ini, karena B ini suatu nilai, bisa kita keluarkan ya di sini. Kemudian kita punya E kuadrat per 8ME, ini masih sama. Jadi ini adalah kontribusi yang tak terganggu ya. Nah, sehingga kalau saya hitung, karena E itu sama dengan E plus delta E ya, tak terganggu, maka ini ya untuk order 0 nanti untuk order pertama, karena dihitung berdasarkan kontribusi dari penyelesaian fungsi gelombang untuk 0 ya. Maka nilainya ini ya. Oke, selanjutnya dari nilai ini, maka kalau kita ambil sistem yang bersimetri bola, jadi kalau kita ambil asumsikan atomnya bersimetri bola, meskipun tidak mesti betul ya, karena itu tidak bisa menggambarkan geometri ya. Di dalam mekanika kuantum, it is impossible to know the geometry ya. Yang kita tahu adalah probabilitas sel atau probabilitas kulit-kulitnya ya. Kalau dia orbital atomiknya itu spherical, oke. Tapi kalau belum tentu spherical, ada px, pyp, ada orbital p, ada orbital d, ada orbital s, dan seterusnya. Itu akan membentuk geometri orbital yang tertentu ya. Nah, kita anggap saja ini atomnya itu simetri bola. Nah, kalau simetri bola kita punya ini ungkapan ini bahwa masing-masing komponen ruangnya itu sama nilainya atau sama dengan sepertiga dari rata dari jari-jarinya, kuadratkan ya. Maka kalau kita substitusi ke sini, kita ambil, kita punya ini ya. Jadi 0 RI kuadrat. Ini ada sepertiga, sepertiganya bisa kita masukkan nanti, sehingga kita punya masing-masing sepertiga jadi 1/12. Ya. Jadi nilainya menjadi 1/12. Oke, nah dari sini kemudian ini adalah kontribusi energi ya, energi gangguan ya, kontribusi dari first order perturbation tadi ya, atau dari suku yang kedua tadi ya. Nah kemudian kalau kita punya zat padat yang tersusun atas n buah ion, jadi kalau tadi padatannya kita punya n buah ion, masing-masing ion itu memiliki jumlah z elektron, jadi atomnya kita buat dalam bentuk ion ya. Sehingga masing-masing ada Z elektron dalam volumenya V dengan semua selnya terisi penuh ya. Jadi katakanlah saya punya N2 atom misalkan, masing-masing atom itu saya punya Z elektron dengan semuanya terisi penuh, tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong maka ada diamagnetik ya. Ada paramagnetik ya. Semuanya terisi penuh, ini dianggap kontribusi paramagnetik itu diabaikan. Karena tidak ada interaksi antara medan magnetik dengan spin atau orbital. Karena tidak ada yang karena semuanya terisi penuh. Maka kita bisa menghitung magnetisasi itu minus dF
turunan parsial dari F terhadap B. Ini kalau kita menggunakan statistik ya, statistik termodinamik ya. Nah, saya tidak minta Anda untuk mempelajari tidak minta Anda untuk merangkum ya sebagai tugas, tapi saya akan minta Anda untuk melakukan tugas secara mandiri. Anda bisa juga baca di appendix ya di bukunya Stephen Blundell itu, bahwa nanti relasi antara magnetisasi dengan energi bebas Helmholtz itu semacam ini. Energi bebas Helmholtz itu bisa kita hitung berdasarkan total energi atau energi ini ya. Maka kalau saya punya tadi N buah ion ya, kemudian saya punya masing-masing ada Z buah elektron, kemudian volumenya V yang semuanya atom tadi sel kulitnya terisi penuh ya. Maka saya bisa menghitung semacam ini. Nah, nilai magnetisasinya, dan kalau kita hitung nilainya sekitar ini ya, minus. Jadi ada nilai negatif ya, karena kontribusi dari ini ya, nilai negatif Ne kuadrat B per 6Ne dikalikan dengan sigma IRI kuadrat untuk jumlahan atom elektron dari elektron ke 1 sampai ke Z, karena jumlah elektronnya totalnya Z. Ya. Nah, dari magnetisasi ini kita bisa menghitung suseptibilitas magnetik. Jadi K ya, itu adalah M per H, itu medan A, yang bisa kita dekati dengan medan B. Nah, jadi ini 0, M per B, dengan menganggap nilai K-nya kecil, maka ketemunya ini ya. Nah, poin penting yang perlu saya tekankan adalah bahwa untuk sistem diamagnetik ini ternyata akan menghasilkan, dengan menggunakan perhitungan kuantum tadi ya, ini akan menghasilkan nilai diamagnetik yang negatif. Jadi K-nya ini negatif. Ini menunjukkan bahwa ciri khas ya, kalau K-nya negatif itu, atau kerentanan magnetik atau suseptibilitas magnetiknya itu negatif, itu menunjukkan bahwa sistem itu cenderung itu melawan medan yang diberikan ya. Jadi tadi di awal saya tekankan bahwa ini ya medan magnetik yang diberikan kepada sistem yang nanti menginduksi momen magnetik ini cenderung melawan. Jadi momen magnetik yang ditimbulkan ini akan cenderung melawan medan magnetik yang diberikan. Nah, ini konsisten dengan nilai K yang negatif. Nah, kemudian ini yang penting ya, kalau biasanya orang-orang eksperimen mencoba melihat tren ya dari sekian banyak atom-atom yang ada di tabel periodik itu. Nah, kira-kira trennya bagaimana ya? Nah, ini kemudian dilakukan simplifikasi penyederhanaan dengan menggunakan rata RI kuadrat ini diganti dengan R kuadrat. Dengan R kuadrat itu adalah jari-jari ion yang dihitung dari center, dari inti ya, atom ya. Jadi kalau kita hitung dari inti atom keluar, maka kita bisa menghitung R atau jari-jari yang diukur dari inti atom tadi. Nah, itu kalau kita plot ya, kita punya data semacam ini, data eksperimen ya. Data eksperimen. Oke, sebentar, ada yang di waiting room, nggak bisa masuk. Oke. Nah, karena kita ini data eksperimen menunjukkan ini semacam ini kalau kita plot ya, ini K ini sebanding dengan ini berarti ya. Jadi K ini akan sebanding dengan ini ya, sebanding dengan ini, sebanding dengan RI kuadrat ini ya, bentuk ini. Maka kalau kita plot K sebagai fungsi ini ya, Z efektif R kuadrat, jadi Y sama dengan MX mestinya ya. Jadi MX-nya itu, Y-nya itu K ya, MX-nya itu ini ya, Z efektif R kuadrat ya. Nah, ini bentuknya mesti linear ya. Kita punya tren linear. Nah, dari atom yang memiliki jadi atom yang ditinjau ini ya, ini kita punya tren linear ya, mulai dari Li, Na, K, F dan seterusnya ya. Jadi Mg, Na, Ca. Nah, sebagai catatan di dalam eksperimen ini, karena yang ditinjau itu adalah diamagnetism, maka harus dibuat dalam bentuk ion. Jadi di sini yang didata, yang ditampilkan di data ini semuanya ion. Jadi K+, Na+, Mg2+, dan seterusnya. Ini pertanyaannya, kenapa ini harus ion? Nah, ini
Ini memang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi akurasi memang belum tidak akurat ya, karena bisa jadi atom itu ada yang terisi penuh ya. Sebagai contoh misalkan di sini ada beberapa yang terisi penuh ya, tidak semua ya. Jadi sebagai contoh misalkan ini ya, meskipun ini konsisten ya, tren data konsisten dengan bentuk ini, bentuk linearitasnya, tetapi pemilihan ini ada akurasinya perlu dipertanyakan. Tetapi kita bisa lihat secara tren ini konsisten dengan prediksi ya. Nah ini kenapa semacam itu? Karena kita pilih ini dalam bentuk ion, ya, bukan dalam bentuk atom. Nah, kenapa ion dipilih? Ini karena kalau kita menggunakan atom, maka efek paramagnetik itu akan lebih dominan. Kenapa? Karena pada kondisi atom biasanya elektronnya ada yang tidak berisi, sehingga selnya ada yang tidak berisi ya. Sehingga ketika ada medan magnetik, maka ada kemungkinan interaksi antara medan magnetik dengan spin maupun orbital elektron ya. Sehingga kalau ada interaksi, maka efek paramagnetik itu menjadi dominan, tidak bisa diabaikan. Tetapi di sini kita hanya menggunakan ion ya, mengabaikan itu ya. Karena pada ion nanti semua selnya itu pasti tidak terisi penuh. Jadi pasti ada yang semua orbitalnya terisi. Jadi kalau ion semuanya orbitalnya terisi. Kalau atom ada kalanya ada yang tidak terisi. Jadi kalau dalam bentuk atom bisa jadi orbitalnya tidak terisi. Jadi ada beberapa atom yang orbitalnya tidak terisi. Contoh misalkan NaCl ya. Ada yang atom Na itu, jadi Na dan Cl itu kalau kita tinjau secara stoikiometri kimia ya, kita lihat secara orbitalnya, maka elektron-elektronnya itu ada yang tidak berpasangan. Tetapi ketika saya buat dalam bentuk Na plus atau Cl minus ion, maka semuanya menjadi closed cell. Ini yang penting ya. Jadi diamagnetik itu akan punya kontribusi jika orbitalnya adalah closed cell. Tadi ya, not unfilled cell tadi yang di awal. Saya wanti-wanti dari di awal ya. Biar nanti adik-adik ini ya, saya wanti-wanti di sini, biar adik-adik tidak bingung ya. Jadi kalau diamagnetik itu, kalau sistemnya itu closed cell atau no unfilled electron cell, maka kontribusi paramagnetiknya itu diabaikan karena interaksi antara B dan magnetik dengan orbital maupun spin itu tidak ada, diabaikan. Tetapi kalau dia ada fill cell, ada sel yang tak terisi, ada unfilled cell ya, maka bisa jadi yang tidak berpasangan itu akan berinteraksi dengan spin yang tidak berpasangan atau elektron yang tidak berpasangan itu akan berinteraksi dengan medan magnetik, sehingga itu menghasilkan efek paramagnetik yang lebih dominan. Ini perlu ditekankan. Jadi closed cell ini menjadi lebih lebih penting ya. Jadi ternyata contoh misalkan atom Na, atom Ar ini kebetulan ini adalah closed cell, tetapi atom Na dan atom Cl itu tidak ya. Sehingga atom Na dan Ar itu pasti bisa menghasilkan diamagnetik ya, tetapi untuk atom Na dan Cl itu ternyata karena ada yang tak berpasangan, maka bisa jadi ada paramagnetik. Sehingga untuk menghindari itu, biar kita lihat data trennya semacam ini, maka kita ambil dalam bentuk ion, sehingga semua orbital elektronnya menjadi berpasangan. Nah, ini meskipun pendekatan ini tidak akurat ya, tetapi kita bisa melihat di sini, ini trennya kelihatan yang sesuai dengan ini ya, bahwa Chi itu sebanding dengan rata RI kuadrat. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke paramagnetisme. Ini sudah jam 9:30, cepat sekali ya. Oke, paramagnetisme ya. Nah, kalau yang tadi kita diskusikan, yang penting tadi yang untuk diamagnetisme itu no unpaired ya, atau tadi closed cell ya. Tapi kalau paramagnetisme tidak, dia harus unpaired elektron, harus ada elektron yang tak terisi. Sehingga ketika ada medan magnetik, maka dia akan memberikan respons. Nah, bedanya kalau diamagnetisme tadi susceptibilitasnya itu negatif karena dia akan cenderung melawan. Nah, ini kalau paramagnetik itu cenderung positif. Memiliki susceptibilitas yang positif. Sehingga kalau saya berikan medan magnetik,
ini magnetisasinya atau momen magnetiknya itu akan, atau magnetisasi ya, karena di sini sudah ada interaksi antara B dengan orbital dan spin ya. Maka yang kita pakai di sini magnetisasi. Ini magnetisasinya ini cenderung ini paralel dengan medan magnetik, yang membedakan dengan diamagnetik. Nah, kalau tanpa medan magnetik, maka biasanya momen magnetik itu random, biasanya acak. Tapi begitu ada medan magnetik, maka akan align ya, akan paralel dengan medan magnetik. Nah, kenapa tanpa medan magnetik itu diacak? Karena biasanya momen magnetik ini pada setiap tetangga terdekatnya ini berinteraksi secara lemah, tapi ya, jadi very weakly ya, antara satu dengan yang lain, dan biasanya ini bisa kita anggap sebagai tidak saling bergantung. Jadi tidak ada interaksi antara momen magnetik antar tetangga atom satu dengan atom yang lainnya, sehingga dia cenderung acak, dia bebas ya. Jadi tidak ada interaksi, tidak tersearahkan atau tidak ada interaksi antar tetangga terdekat atomnya itu ya, sehingga momen magnetiknya itu acak, dia random ya. Jadi dia tidak fix ke satu orientasi, tapi begitu ada medan magnetik maka terjadi paralisasi atau alliance paralel ya, berarah paralel terhadap arah medan magnetik. Nah, kemudian, karena di dalam kasus ini tadi melibatkan unpaired elektron, yang itu bisa jadi elektron itu punya orbital dan spin, maka tentu kita harus aware bahwa momen magnetik pada sistem ini, pada atom ini harus kita kaitkan atau kita hitung berdasarkan kontribusi dari keduanya dalam bentuk apa? Total momentum sudut total ya, G ya, momentum G. Ya, secara kuantum matematis ya, ini dalam bentuk ini, dan ini bisa kita pahami kalau kita menggunakan konsep kuantum angular momentum ya, kuantisasi momentum sudut yang terkait dengan jumlahan momentum sudut ya, di kuantum ya. Jadi saya harap adik-adik sudah mulai mempelajari itu secara mandiri ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah betul ya bahwa suseptibilitas magnetik untuk sistem paramagnetik itu memang betul positif ya. Nah, dan seperti apa trennya? Maka kita perlu menjelaskan itu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitungnya atau meninjaunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan semi klasik atau klasik lah. Kita di sini kita tidak menggunakan pendekatan kuantum sama sekali. Kita coba menggunakan pendekatan klasik ya. Jadi kalau kita tinjau momen magnetik, karena dia selnya itu tak terisi, ada yang tak berpasangan, maka elektronnya ada yang tidak berpasangan, maka bisa jadi dia memiliki momen magnetik yang bisa berinteraksi dengan medan B. Nah, sekarang kalau saya punya momen magnetik ya, katakanlah sembarang dia berada pada arah theta dan theta plus d theta ya. Jadi saya punya kita tinjau ya momen magnetik ini ya, untuk kasus ini yang mana berada pada arah theta dan theta plus d theta, ada dua yang kita tinjau. Kita ingin meninjau ratanya nanti ya. Nah, terhadap apa medan magnetik ya. Jadi katakanlah saya punya arah medan magnetik, misalkan ini arah medan B ya, arah Z itu arah medan B. Lalu kita punya momen magnetiknya itu berarah theta, bersudut theta dan theta plus delta theta. Ini theta yang di sini, ini adalah theta plus d theta ya, karena sudut kecil ini adalah d theta. Sehingga kalau kita meninjau semacam ini, yang pertama kita punya kontribusi energi akibat momen magnetik ini ya, maka kita punya minus mu b cos theta. Jadi E itu energi itu adalah minus mu dot b kalau di dalam elektromagnetik ya, energi. Maka kalau mu dot b, mu-nya itu membentuk sudut theta atau membentuk sudut theta plus d theta, ya, membentuk sudut tertentu, maka kita bisa menghitung energinya dengan cos ya. Kemudian net momen magnetiknya ini bisa kita hitung kalau kita hitung searah sumbu Z atau searah dengan medan magnetik, maka di sini kita, kalau ini adalah mu ya, mu theta plus d theta ya, yang ini adalah mu theta gitu ya, maka di sini bisa kita
hitung netnya di mu cos theta ya. Kalau kita ambil ya netnya yang searah medan magnetik ya, atau searah atau sepanjang arah B. Nah, kemudian jika momen magnetik dipilih pada arah sembarang secara acak, ini kan proses statistiknya ini semacam ini. Jadi kalau kita ambil momen magnetik itu kan dia bergerak sembarang ya secara acak, maka fraksi momen magnetik ya, ini yang penting, fraksi momen magnetik yang memiliki arah theta dan theta plus d theta, berarti kan yang diarsir ini ya, sebanding dengan luas yang diarsir ini. Jadi fraksi momen magnetik yang memiliki arah theta, mu theta, dan d theta plus d theta, ini akan sebanding dengan luas areanya ini. Nah, kalau kita ambil ini sistem bola, ini kan kalau kita lihat bisa kita pandang semacam bola ya. Kalau kita ambil bola bersejari satu satuan katakanlah, satu satuan, maka kita punya luas permukaannya adalah 4pi r kuadrat atau 4pi ya, R-nya 1 ya. Sehingga kalau kita hitung fraksinya, itu adalah 2pi sin theta d theta dibagi dengan 4pi ya. Jadi luas luas permukaan yang diarsir ini dibagi dengan 4pi, luas permukaan total, karena fraksinya ya. Maka akan ketemu setengah sin theta d theta. Jadi fraksi momen magnetik yang memiliki arah theta dan theta plus d theta itu sebanding dengan faktor ini, setengah sin theta d theta. Jadi kita derive dari logika di koordinat bola. Nah, sehingga momen magnetik yang memiliki arah theta dan theta plus d theta pada temperatur T, kita hitung temperatur T, akan sebanding dengan faktor statistik ini. Jadi kita kalikan dengan faktornya dikalikan dengan faktor Boltzmann. Karena kita anggap sebagai ini semacam distribusi maksud Boltzmann ya. Jadi kita punya faktor Boltzmann ya. Eksponensial pangkat minus beta mu ya. Atau beta E ya. Beta E ya. Ini faktor Boltzmann ya. Ini faktor Boltzmann. Ini faktor Boltzmann ya. Jadi eksponensial minus beta E. Beta itu sama dengan super KBT ya. Di statistik silakan Anda juga belajar statistik juga ya, jangan lupa. Saya tidak akan mengulang di sini karena kalau mengulang ya sama saja ya. Pelajarannya jadi double-double. Makanya dulu kalau sudah mengambil mata kuliah fisika zat padat, ini mestinya sudah mengambil mata kuliah kuantum yang jelas ya. Sama fisika statistik, elektromagnetik. Itu 3 itu kalau sudah diambil. Kalau mau belajar zat padat itu simpel, gampang. Jadi ada faktor setengah sin theta d theta ditambah dengan faktor statistik bobotnya. Jadi faktor Boltzmann sebagai bobotnya, karena ini statistik ya. Karena kita pilih secara acak, karena dia berupa pemilihan secara acak, berarti kan harus ada bobot ya. Jadi probabilitas untuk menemukan momen magnetik dengan arah theta dan theta plus d theta itu sebanding dengan bobot yang kita nyatakan dalam bentuk faktor Boltzmann ini dikalikan dengan faktornya setengah sin theta d theta ya. Sehingga kalau kita hitung dengan menggunakan rata ya, maka kita bisa menghitung momen magnetik yang arahnya sumbu Z yang searah medan B tadi. Ini adalah kita hitung dengan rata tadi bobot tadi ya, dikalikan dengan ini faktor Boltzmann tadi ya. Jadi mu Z itu kan mu cos theta. Kalau saya ingin menghitung rata mu Z, berarti saya harus menghitung rata mu cos theta. Nah ini sama dengan mu cos theta dikalikan bobot statistik tadi ya. Ya, mu cos theta dikalikan dengan eksponensial ini faktor Boltzmann tadi dikalikan dengan faktor setengah sin theta d theta tadi ya, faktor tadi fraksi tadi, fraksi atau jumlah momen magnetik yang berarah theta dan theta plus d theta tadi dibagi dengan normalisasinya. Yang di bawah ini normalisasi ya, normalisasi ini kalau kita integralkan ini normalisasi. Nah ini kalau kita hitung lebih lebih simpel, kita perkenalkan ya bentuk fungsi y sama dengan mu b per kbt kali dengan t, x itu cos theta, maka kalau kita masukkan ke sana ya, maka saya punya bentuk yang simpel sederhana ini.
Jadi integralnya karena kita perkenalkan kita substitusi Y dan X ini, maka batasan juga berubah ya. Tadinya 0 dengan B karena ini theta ya, sudut ya. Jadi integrasinya adalah seluruh dari 0 ke theta, ya, seluruh ruang sebenarnya ya. 0 sampai theta ya. Karena yang lain itu simetrik. Jadi kenapa? Dari 0 ke P ya. Dari sini ke sini integralnya ya. Kenapa di sini tidak simetrik ya? Karena simetrik. Jadi kita ambil 0 sampai P ya integralnya. Jadi 0 sampai P ini juga normalisasinya dari 0 sampai P. Nah, ketemu nih. Kalau kita substitusi bentuk yang di sini. Lalu bentuk ini ternyata kalau kita selesaikan, saya tidak perlu menghitung. Ternyata kalau kita selesaikan itu nilainya adalah jadi mu Z itu sama dengan kotangan Y minus per Y, mu-nya dipindah. Jadi mu-nya juga yang tadinya di atas ini pindah ke bawah. Atau yang di sini ya, ini kita pindah ke bawah. Jadi mu Z per mu sama dengan kotangan Y minus per Y. Atau bentuk fungsi ini, ya, ini sama dengan fungsi ini ya tadi ya. Ini kita sebut sebagai fungsi Langevin. Ya, jadi fungsi khusus namanya fungsi Langevin. Oke. Nah, ini yang menarik untuk Y sangat kecil kalau kita ambil nilai Y itu ini ya. Kalau kita ambil Y sangat kecil itu bisa jadi ada dua kondisi. Yang pertama medan magnetiknya memang kecil atau temperaturnya tinggi ya. Dari bentuk ini ya, untuk Y kecil itu bisa kita kondisikan dalam eksperimen ya. Maka bentuk ini itu akan terus bentuk LY ini akan tersimplified ya menjadi bentuk kotangan semacam ini. Atau secara umum kalau kita abaikan higher order, kita punya Y/3 ya untuk Y kecil ya. Jadi fungsi Langevin-nya itu menjadi LW sama dengan Y/3 plus suku yang lebih tinggi. Kita mengabaikan yang lebih tinggi karena Y-nya kecil. Semakin kecil, kalau kita pangkatkan besar, maka semakin kecil lagi. Jadi 0,1 kalau pangkat 2 jadi 0,001. Kalau pangkatnya 5 jadi 0,0000 sekian. Jadi semakin besar pangkatnya, semakin kecil nilainya, maka itu kita abaikan. Jadi kita cukup menggunakan yang depan saja, jadi Y/3. Kalau kita hitung, maka ketemu bersama yang di sini. Dengan catatan, kita perkenalkan M. Itu adalah magnetisasi total, yaitu nilai rata mu momen magnetik ini dikalikan dengan N. N itu adalah jumlah momen magnetik totalnya. Kemudian kita perkenalkan namanya magnetisasi saturasi MS. Ini N dikalikan dengan mu. Jadi N dikalikan dengan momen magnetiknya. Kalau tadi ini mu Z itu ratanya, kalau mu itu adalah momen magnetiknya. Jadi bukan rata, nilainya ya. Maka kalau kita menggunakan dua besaran ini, mu dan mu S, kita bisa menghitung M per MS. Yang nilainya ternyata kalau kita masukkan fungsi Langevin yang Y/3 ini akan setara atau sama dengan atau mendekati nilainya itu mu B dibagi dengan 3KB kali T. Jadi yang menarik bahwa M per MS ini akan sebanding dengan seperti nanti ya. Nah, nanti kita lihat apa itu konsekuensinya. Sehingga kita bisa menghitung suseptibilitasnya. K itu M per H tadi ya, sama dengan di awal tadi di proses diamagnetik ya. Ini ketemunya K itu sama dengan positif ya. Ini tidak ada tanda negatif, semua positif. N mu 0 mu kuadrat per 3KBT atau sebanding dengan seperti tapi nilainya positif ya. Jadi magnetic susceptibility ini ternyata inversely proportional to the temperature ya. Ini yang menarik, ini kita kaitkan dengan suatu hukum yang terkenal ya, yang disebut dengan hukum Curie. Jadi salah satu bentuk semacam ini kita kenal dengan hukum Curie. Dan nanti kalau adik-adik melakukan eksperimen di fisika padat ya, praktikum, biasanya akan diminta nih untuk melakukan eksperimen dengan bentuk persamaan semacam ini. Nah, ini jadi pendekatan klasik ini dari perhitungan secara klasik kita bisa tahu ternyata nilai susceptibilitas paramagnetik itu positif dan sebanding dengan seperti atau memenuhi hukum Curie tadi ya. Nah, ini kesimpulan pertama. Nah, apakah ini salah atau betul? Nah, tergantung nanti kita lihat. Ini kan pendekatan klasik atau semi klasik.
Nah, sekarang kita bisa menggunakan itu untuk mengeceknya ya dengan pendekatan kuantum. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya watak dari ini ya, bentuk ini ya. Ini kita bisa plot ya magnetisasi sebagai fungsi seperti ya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan yang ini ya, ini kita lihat kalau magnetisasi sebagai fungsi seperti ini kan seolah-olah seperti Y sama dengan mx ya. Jadi linear pastinya ya. Jadi kalau kita menggunakan aslinya menggunakan persamaan yang berbasis pada persamaan fungsi Langevin secara umum, maka bentuknya akan semacam ini. Jadi ada bentuk yang untuk nilai per KBT yang jauh, ya, yang mulai dari sini ya, dari sana atau mulai dari sana, mulai ada deviasi. Ini menunjukkan bahwa dia menggunakan fungsi Langevin total umum ya, fungsi Langevin yang general. Nah, kalau kita aproksimasi ke tadi Y yang kecil sekali, maka kita punya ini ya. Nah, ini ya, kita punya ini. Maka hasilnya kalau kita menggunakan aproksimasi ini kan hasilnya semacam ini. Jadi seperti. Karena ini fungsinya seperti, maka harusnya linear. Nah, bentuk yang linear itu kita peroleh dari ini, daerah sini ya. Nah, ini menggunakan fungsi yang Y per 3 ya. Dan ini memenuhi hukum Curie. Ya, bentuknya ini hukum Curie ya. Jadi ini contoh untuk memahami karakteristik magnetisasi sebagai fungsi seperti. Kalau adik-adik nanti eksperimen, itu mestinya dapat data yang kayak gini untuk suatu material tertentu ya. Kalau dia memenuhi hukum Curie, maka kita bisa lihat parameter atau konstanta Curie-nya bisa kita lihat. Nah, ini karakteristik suseptibilitas magnetik atau di sini magnetisasi, ketika sistem itu kita tinjau dengan menggunakan pendekatan klasik. Nah, bagaimana dengan kuantum? Nah, sekarang kita coba ya menggunakan pendekatan kuantum. Oke, kita jam 9.10 selesai. Oke. Nah, untuk kuantum mungkin kita jam 9 selesai ya, nggak sampai jam 9.10. Untuk kuantum, nah ini kita tinjau kasus yang sederhana dulu. Kita ambil spin itu setengah ya. Jadi kalau spinnya setengah, maka momentum sudut J-nya totalnya itu adalah setengah ya. Kita ambil spin setengah, maka kalau kita lihat diagram energinya, kita punya mj-nya itu plus minus setengah. Jadi bisa plus setengah atau minus setengah spin nama bilangan kuantum magnetic spin-nya. Ya. Nah, di sini ketika kita memberikan efek medan magnetik, maka energinya itu akan tersplit jadi dua ya, dengan besarnya G mu B kali B ini, tapi masing-masing untuk yang plus setengah dan masing-masing plus setengah dan minus setengah. Jadi ada dua kontribusi energi. Sehingga kalau kita menggunakan rata momen magnetik ya, yang kalau tadi klasik itu diintegralkan semacam ini klasik ya, maka kuantum itu untuk sistem kuantum itu menjadi jumlahan ya. Jadi kalau Anda belajar di fisika statistik, integral di dalam mekanika statistik ya, bentuk integral itu merepresentasikan continuum approximation, pendekatan yang continuum, tetapi bisa kita bawa ke dalam pendekatan kuantum dengan membawa pendekatan diskrit ya. Lihat di sini, kalau kita ambil ratanya ini, rata momentum pada nilai bilangan kuantum magnetik mg tertentu, ini sama dengan minus mu b. Ya. Jadi ini adalah momen magnetik ya, dikalikan dengan eksponensial ini faktor bobotnya tadi, faktor Boltzmann. Ini negatif itu karena kita punya M-nya adalah negatif ya, mungkin negatif. Yang positif adalah M-nya yang positif. Jadi ini ada dua kontribusi, min mu b dan plus mu b. Kemudian di bawahnya normalisasi totalnya ya. Sehingga ini kalau kita hitung karena eksponensial, ini ada eksponensial, maka kita punya bentuk tangan hiperbolikus kalau ada ada elaborasi ya. Jadi mu b tangan hiperbolikus mu b kali b dibagi dengan KBT. Nah, sekali lagi kita substitusi Y sama dengan ini ya. Maka kalau kita menggunakan ini ketemunya M per MS ini magnetisasi sebagai magnetisasi saturasi tadi ya. Itu sama dengan ini, nilainya adalah tan hiperbolikus Y. Dengan Y-nya ini ya. Nah, kalau kita ambil
tan hiperbolikus, kita ambil nilai ini kecil, ya, y-nya kecil, maka saya punya tan hiperbolikus mu b per kbt untuk medan kecil, medan kecil, kan sama dengan ini ya, sehingga kita punya bentuk ini. Nah ini kalau kita lihat, ini bentuknya mirip dengan yang klasik ya. Kalau klasik tadi ada faktor 3 ya, gitu ya. Kalau yang di sini tidak ada. Kalau kuantum tidak ada faktor 3, tapi bentuknya masih mirip, sama. Kita bisa mendapatkan bentuk seperti ya, bentuk hukum Curie semacam ini ya, bentuk semacam ini, T per T ya, bentuk suseptibilitas magnetnya. Dan ini positif ya, sama dengan hasil yang di klasik. Tapi ada koreksi tadi ya, sepertiganya tidak ada. Nah, ini untuk kasus spin setengah. Nah, ini menggunakan cara rata, ini cara pertama. Dengan cara yang sama kalau kita menggunakan fungsi partisi juga bisa ya, untuk menghitung magnetisasi tadi, suseptibilitas magnetik tadi. Maka kalau kita menggunakan fungsi partisi Z eksponensial minus beta H, semacam ini ya. Jadi Z itu sama dengan sigma I ya, eksponensial minus beta H ya. Nah, itu energi ya. Nanti kalau kita hanya itu energi, ya, kalau sistem tadi kita tinjau spin setengah itu ada 2 kontribusi energi, maka ada 2 jumlahan. Yang satu untuk yang positif, yang satu untuk negatif. Nilai bilangan matematiknya ya. Kita punya mg ya plus setengah dan mg minus setengah tadi ya. Dengan menggunakan ini maka kita bisa menuliskan dalam bentuk semacam ini ya. E mu b kali b. Jadi kalau energinya itu tadi kan G mu b ya. G-nya kita ambil nilai 2 ya. Faktor lambenya. Maka kena yang setengah dan minus setengah ini menjadi 1 nanti. Yang satu menjadi plus mu b kalikan dengan B, yang satu menjadi minus mu B kalikan dengan setengah mg-nya ya. Nah ini kalau kita jumlahkan, kita ketemu ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk cosinus hiperbolikus. Nah, kemudian kita hitung energi bebas Helmholtz, min kBT ln Z, ini juga dari termodinamik statistik, maka ketemunya fungsinya ini. Lalu kita turunkan terhadap medan B untuk hitung magnetisasinya, ketemunya ini. Simpel ya, saya nggak perlu hitung satu persatu. Anda bisa melakukan sendiri jika di rumah ya. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan tadi ya. Bentuk yang tadi. Nah, ini ya. Tan hiperbolikus Y-nya kan ini ya. Jadi sama ya, tan hiperbolikus bentuk ini ya. Mu B per kBT. Nah, kalau kita plot ya sama ya. Jadi kalau ini sama dengan yang klasik tadi katanya. Jadi kalau yang ini umum, ini berarti tan hiperbolikus semuanya. Ini berarti tan hiperbolikus Y ya mestinya. Tetapi kalau kita ambil Y kecil sekali, maka tan hiperbolikus Y itu menjadi sederhana ya. Jadi bentuknya mu B per kBT tadi ya. Ini kita ambil hiperbolikus Y itu mendekati Y, untuk Y kecil ya, untuk B kecil. Ya, untuk B kecil sekali ya. Atau nilai Y kecil sekali sama saja ya. Maka kita ketemu bentuk linear ini yang ternyata sama dengan hukum Curie tadi ya. Nah ini saya ada PR ya, adik-adik. Silahkan nanti adik-adik mencoba mengelaborasi, jelaskan konsekuensi dari hasil ini ya. Jadi bentuk grafik ini, ada nggak konsekuensinya? Atau dari persamaan M per MS sama dengan tan hiperbolikus ini, adakah konsekuensi lain dari persamaan itu, dari ungkapan itu? Misalkan ya, kalau kita kaitkan dengan besaran-besaran termodinamika seperti kapasitas panas atau entropi ya, kira-kira ada nggak konsekuensinya? Plot grafiknya seperti apa? Silakan dijelaskan ya. Anda bisa buka bukunya Stephen Blandel untuk sebagai reference. Meskipun Anda boleh memakai buku yang lain juga, di Kittel atau mungkin yang lain. Nah ini untuk kasus spin setengah ya. Nah bagaimana kalau kasusnya itu sembarang spin? Sehingga saya punya J sembarang. Nah ini yang lebih sulit ya, lebih algebraik ya, lebih sangat aljabar sekali. Maka untuk kasus yang semacam ini, untuk sembarang J ini, maka kita tuliskan fungsi partisinya paling gampang ya, fungsi partisi. Cuma kita jumlahkan untuk mj dari minus J sampai J.
Jadi kalau Anda belajar di kuantum, bilangan kuantum L itu nilainya. Ya. Jadi kalau kita punya C, L, ML, MS, ini berarti bilangan kuantum ML itu berkisar min L sampai L ya. Ini jumlahnya sekitar 2L plus 1 kalau Anda belajar di kuantum. Maka dengan cara yang sama, kalau saya punya MJ ya, J sampai plus J jumlahnya 2J plus 1. Untuk spin juga sama. Untuk MS, itu min S sampai plus S, itu jumlahnya 2S plus 1. Nah ini, apa namanya, ini hal-hal yang semacam ini informasi semacam ini ada di kuantum. Silakan Anda belajar secara mandiri ya. Maka kalau nilai bentuk fungsi partisian itu bisa kita ekspansikan dalam jumlahan dari min J sampai J ya. Jumlah totalnya ya. Sehingga kita bisa menghitung rata moment magnetiknya ini ya dengan menggunakan fungsi partisi ini atau super Z dz per dx ya. Simpel ya. Bisa kita hitung dari sini ya. Z-nya diketahui, ini kita masukkan ke sini maka ketemu ya. Kita turunkan terhadap dx, x itu ini ya, kita masukkan nilainya, ketemu, maka hasilnya ini. Saya tidak menurunkan secara detail, silakan Anda turunkan sendiri ya. Jadi N itu sama dengan ini, atau N magnetisasi itu sama dengan N KBT D ln Z per dB ini kalau kita turunkan secara langsung ya dari persamaan di atas. Jadi Z-nya tinggal masukkan aja ke sini, maka ketemu nilai magnetisasinya. Ya. Nah, silakan Anda selesaikan secara eksplisit ya, bagaimana. Nah untuk menyelesaikan itu biasanya paling gampang digunakan deret ya. Karena bentuk tadi ini kan deret pangkat, ini kan bentuk berpangkat ya. Fungsi pangkat ya, fungsi berpangkat. Maka paling gampang kita perkenalkan deret pangkat. Nah ini ternyata kalau kita menggunakan ini bentuk Z ini bisa kita simplify untuk semua nilai ya, dengan memperhitungkan ini ya, memperkenalkan suatu parameter A itu adalah E minus J kali X. X-nya itu ini ya, ini X ya. Kemudian R itu adalah rasio berarti ya, karena dia deret geometri ya, deret pangkat. E pangkat X, kemudian M, nilai M itu adalah 2J plus 1, berarti nilai M itu ini ya, jumlah total nilai dari min J sampai plus J ya. Jumlah total nilai MJ-nya tadi ya. Ini 2J plus 1. Dengan menggunakan semua nilai ini, parameter ini, maka bentuk, dan menggunakan relasi ini, maka bentuk Z bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya. Jadi Z itu sama dengan sin H, sin hiperbolikis ya ini. 2J plus 1, X per 2, sebagai dengan sin hiperbolikis X per 2. Nah, kalau kita perkenalkan Y, ini fungsi, parameter Y itu sama dengan X kali J, atau X tadi kalikan dengan J, ya. X itu ini tadi ya, X-nya. Maka saya punya nilai M itu sama dengan MS dikalikan dengan B. B itu adalah suatu fungsi. Jadi bentuknya nanti kalau kita hitung, nilai M-nya itu adalah sebanding dengan suatu fungsi yang kita sebut sebagai fungsi Brillouin. Ini fungsi Brillouin. Lebih kompleks dari yang Langevin ya. Nah, ada beberapa konsekuensi yang penting di sini. Kita cepat saja karena mau udah habis waktunya ya. Ada konsekuensi penting ya yang perlu Anda ketahui untuk beberapa limit ya. Ketika J-nya tak beringga, maka fungsi Brillouin ini, ketika J tak beringga ini akan mendekati fungsi Langevin. Itulah kenapa pendekatan klasik tadi itu penting ya untuk sebagai aproksimasi. Jadi kalau J-nya tak beringga, maka menjadi klasik ya. Pendekatannya menjadi sama dengan pendekatan klasik. Kemudian ketika J-nya setengah, kita ambil J sama dengan setengah, maka fungsi Brillouin itu produksi menjadi tan H, tangan hiperbolikus ya. Jadi ini bentuknya ya. Jadi B setengah itu menjadi tangan hiperbolikus Y. Ini juga mirip dengan fungsi Langevin yang tadi kita turunkan dari klasik tadi ya. Kemudian ketika J sama dengan setengah, dan kita ambil GJ sama dengan 2, ini sebagai faktor Landé-nya, dan medan magnetiknya itu 1 Tesla, maka kita punya Y, nilai Y itu ternyata kecil, 2 kali 10 pangkat 3. Ini untuk ketika kita tinjau pada temperatur ruang ya. Sehingga pada temperatur yang lebih rendah atau sangat rendah daripada temperatur ruangnya, maka kita bisa mendapatkan nilai Y yang jauh lebih kecil daripada 1. Atau kalau kita menggunakan medan magnetik yang sangat kecil sekali, kita ambil B-nya kecil sekali, maka kita juga akan bisa mendapatkan kondisi ini, W kurang dari 1. W jauh lebih kecil daripada 1, atau K itu susceptibilitasnya jauh lebih kecil daripada 1 ya.
Nah, ini treatment eksperimen ya. Karena kita biasanya kan paling enak kalau kita bekerja dengan daerah linear ya. Tadi ya, daerah linear itu kan kalau digambar tadi kan linear itu kalau kita plot itu kan paling gampang di daerah Y yang jauh lebih kecil daripada 1 atau J atau Y kecil sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan nilai Y yang kecil sekali itu apa namanya? Itu daerah linear yang mungkin orang eksperimen itu tertarik ya, karena mudah sekali kita fit ya dengan data eksperimen. Nah, kalau kita ambil Y kecil sekali, ya, maka bentuk fungsi Brillouin ini perlu kita ekspansikan. Di sini kebetulan kita punya Dirac-Maclaurin ya. Jadi kalau kita menggunakan Dirac-Maclaurin terhadap fungsi kotangan hiperbolikus ini ada fungsi kotangan ya, kotangan. Ini kalau kita deretkan, maka bentuk di atas itu menjadi lebih sederhana. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah ini. B, untuk Y kecil ya, ini ya, itu J plus 1 Y dibagi dengan 3J. Ditambah dengan suku yang ordernya lebih tinggi. Kalau W itu kecil sekali, kalau sukunya semakin tinggi, maka nilainya semakin kecil. Sehingga kita abaikan. Nah, ini dari sini kita bisa menghitung suseptibilitas magnetik yang nilainya ini. Sama ya, N mu 0, mu E efektif ya, dibagi dengan 3 kali ada faktor sepertiga. Jadi baik itu yang J setengah maupun J sembarang itu muncul juga faktor sepertiga. Faktor sepertiga ya. Jadi mirip dengan yang klasik, cuma ada sepertiganya nih. Ini kalau kita analisis, maka yang tak beringga itu kita punya ini untuk yang apa J tak beringga ya, untuk J setengah kita punya ini. Nah, yang di dalamnya ini urut-urut ya, jadi setengah, 1, 3/2, 2, 5/2 dan seterusnya ya, sampai tak beringga. Nah, yang tak beringga itu akan sama dengan yang klasik. Dan kesemuanya ini kalau kita tinjau di daerah Y kecil sekali, maka akan ketemu daerah apa namanya linear yang itu apa namanya konsisten dengan hukum Curie ya. Sehingga kalau kita melakukan eksperimen yang paling gampang ya kita ambil di Y yang kecil sekali. Yaitu ketika Y itu ketika kita ambil temperaturnya itu rendah sekali atau medan magnetiknya itu kecil sekali. Yang itu dalam eksperimen ya mungkin saja diwujudkan dalam eksperimen. Ya. Nah ini baik diamagnetik dan paramagnetik itu sama-sama baik klasik maupun kuantum untuk yang paramagnetik itu sama-sama menampilkan watak ini ya hukum Curie ya. Jadi nanti cirinya kalau di dalam paramagnetik maka dia membentuk atau menghasilkan nilai yang positif ya suseptibilitas paramagnetiknya dan dia memenuhi hukum Curie. Ya. Itu kesimpulan untuk paramagnetik. Nah, ini contoh-contoh kalau kita apa namanya simplify dari dari hukum Curie, maka ini adalah beberapa karakter penting yang mungkin perlu ada ditahu dan nanti dalam eksperimen tuh biasanya ini yang kita bisa plot ya dalam data eksperimen ya karena makroskopik bisa eksperimen itu. Maka kalau K sebagai fungsi T bentuknya semacam ini ya. Kalau super K sebagai fungsi T bentuknya linear. Tapi kalau K pangkat T ini bentuknya konstan. Jadi nanti dalam proses eksperimen itu cara yang paling mudah itu biasanya linearisasi yang kedua ini. Tapi kadang-kala ada orang yang menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua untuk menampilkan karakteristik suseptibilitas ya dalam bentuk hukum Curie. Oke, berikutnya ini saya kira cukup ya untuk hari ini. Nah berikutnya kita masuk ke magnetic ordering sesuai dengan jadwal yang kita susun kemarin. Nah sebelum ke situ ada tugas untuk adik-adik. Kalau tadi itu PR yang kedua, jadi yang lalu ada PR yang pertama, terus yang hari ini tadi di awal tadi saya meminta ada PR ya. Nah ini ada PR kedua. Mungkin selain PR kedua ada tugas. Ya. Tugasnya apa? Jadi Anda silakan menggunakan teknik yang sama tadi, menggunakan tadi yang saya jabarkan tuh, Anda untuk mencoba menjelaskan secara fisik dan matematis suatu fenomena yang dikenal dengan ini Van Vleck paramagnetism. Jadi Van Vleck paramagnetism. Kenapa menjadi paramagnetik? Ini perlu coba Anda jabarkan ya, bisa melihat beberapa reference ya. Kenapa dia paramagnetik ya? Padahal dia dijabarkan menggunakan cara paling mudah adalah menggunakan perturbation theory ya, sama dengan yang diamagnetik tadi. Cuma ternyata hasilnya itu adalah paramagnetik karena suseptibilitasnya itu
positif, tidak lagi negatif. Kalau diamati kan negatif. Nah, ini silakan bagaimana cara menghitungnya. Kalau Anda baca bukunya Stephen Blandel, maka fun fact paramagnetism ini muncul karena kontribusi dari second order perturbation-nya. Jadi kalau menggunakan perturbasi order pertama itu ketemunya diamagnetik ya tadi yang di awal tadi, maka ternyata kalau kita menggunakan order kedua itu menjadi paramagnetik yang kemudian dikenal dengan fun fact paramagnetism. Ini silahkan Anda bekerja di sini ya, belajar untuk meninjau kasus ini. Silakan ditulis di kertas HPS, lalu di scan PDF, lalu diupload di Google Classroom. Nanti akan saya nanti akan saya share di Google Classroom ya untuk tugas dan PR-nya. Baik, saya kira itu silakan nanti didiskusikan juga mengenai PR dan tugas dengan tutor ya, sehingga adik-adik bisa mendapatkan pembahasan yang lebih lengkap, detail ya, dari PR yang saya berikan. Saya kira itu dari saya. Untuk materi hari ini saya kira cukup ya, kuliah hari ini kita cukupkan. Terima kasih, kita tutup ya, sudah jam 9 lebih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti untuk rekaman akan saya share ya di Google Classroom bagi yang membutuhkan rekaman.